Puji Tuhan, saudara-saudara. Bersyukur Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan Tuhan sedang berkarya di tengah-tengah kita. Di dalam rumah Tuhan, setiap saat Tuhan bisa menyatakan kehendak-Nya. Tuhan bisa menyatakan kuasa-Nya. Dan Tuhan bisa mengadakan apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Bapa, hamba datang kepadamu. Terima kasih buat kesempatan ini kami dapat berada di dalam rumah Tuhan. Satu hal yang mulia, satu hal yang kami gemari dan kami syukuri apabila kami berada di dalam rumah Tuhan. Karena inilah tempat di mana Tuhan setiap saat akan dan mau berkarya, menjamah semua anak-anak-Mu dengan berbagai-bagai keadaan dan keperluan-keperluan kami. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Kami ingin hidup makin dekat dengan Tuhan. Makin dekat. Kami ingin hidup makin merangkul Engkau dan merasakan tangan-Mu yang ajaib di atas kehidupan kami. Berkati dan urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara sekalian. Demikian juga saudara-saudara yang berada di rumah dimanapun saudara berada mengikuti kebaktian kami di sini. Saya juga mengucapkan shalom. Pujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin pada pagi ini berbicara mengenai hikmat dalam berkata-kata. Hikmat dalam berkata-kata. Kita selalu memilih apa yang kita izinkan masuk melalui mulut kita di dalam kehidupan kita. Kalau kita agak terlalu gemuk, ya kita diet. Kita menentukan waktu-waktu kita makan dan porsi yang masuk melalui kehidupan kita agar kita bisa jadi kurus, mengurangi kegemukan kita. Kita berhati-hati dengan makanan yang masuk di dalam perut kita. Demikian juga saudara-saudara, untuk menjaga kesehatan kita. Kita minum obat. Kita minum gula diabetes. Kita menjaga agar tekanan darah kita akan normal. Demikian juga saudara menjaga kolesterol. Dan juga saudara-saudara jantung kita dan lain sebagainya. Untuk hal tersebut kita berhati-hati dengan apa yang masuk dalam tubuh kita. Kita diet, mengurangi gula yang masuk dalam tubuh kita. Karena itu saudara-saudara, kita minum gula sintetis. Saudara, itu benar. Kita sangat teliti dan berhati-hati mengizinkan apa yang masuk dalam tubuh kita. Tetapi saudara-saudara, saya melihat bahwa walaupun demikian, kita menjaga apa yang masuk dalam tubuh kita.
Tetapi saudara-saudara, tidak demikian dengan mulut kita ini, dengan ucapan-ucapan yang keluar, kata-kata yang keluar dari mulut kita ini. Saudara, firman Allah mungkin jarang kita perhatikan, tetapi ini kebenaran yang sangat serius. Yang saya harap jemaat, saudara-saudara, jam 9 pagi akan menjaga dengan baik. Sebab firman Allah mengatakan hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah kita. Dikuasai oleh lidah kita. Kita sering membaca firman Allah ini, tetapi kita kurang memperhatikan, menerapkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus di dalam Matius 15 ayat 11 mengatakan, dengar dan camkanlah. Dengar dan tetapkanlah dalam hatimu. Bukan yang masuk ke dalam mulut kita yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut kita itulah yang menajiskan orang. Dan Yesus sendiri mengucapkan firman Tuhan itu. Dengan demikian saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu berhati-hati dengan kata-kata kita. Kata-kata dalam percakapan sehari-hari, kata-kata di dalam hubungan keluarga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pelayanan kita. Firman Allah dengan tegas mengatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Seorang gembala sidang yang masih muda bertanya kepada seorang teolog yang terkenal, dan pertanyaannya adalah demikian, Bapak, apakah yang membawa kita dekat ke surga, dekat dengan surga? Dan teolog ini menjawab, tak lain adalah lidah kita. Lidah kita. Tapi sejenak kemudian dia bertanya lagi, Pak, maafkan, ada satu pertanyaan lagi. Dan dia bertanya lagi, apakah yang membawa kita dekat dengan neraka? Nah, ini perhatikan ini. Dan teolog besar ini menjawab, lidah kita. Itulah yang membawa kita dekat ke neraka. Jadi benar apa yang dikatakan firman Tuhan. Hidup mati kita ada di dalam mulut kita, di dalam kata-kata kita. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 3 ayat 6, di situ dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Lidah adalah api. Lidah adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan. Dan ini benar. Walaupun kita menyadari atau tidak menyadari, lidah kita itu adalah suatu dunia sendiri yang sering membawa kita, sadar atau tanpa kita sadari, masuk di dalam kejahatan. Hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya observe, saya menyelidiki kehidupan dari anak-anak Tuhan, dan
hamba-hamba Tuhan. Dan bersyukur kalau kita mengatakan bahwa lifestyle kita, gaya hidup kita, merubah kehidupan kita. Kita diubah gaya hidup kita, lifestyle kita berubah, dan itu juga Tuhan kehendaki. Seperti misalnya dulu saya malas masuk ke gereja. Sekarang saya sangat mementingkan beribadah di dalam gereja. Puji Tuhan. Dulu saya kurang suka berdoa. Sekarang saya gemar berdoa. Senang berdoa. Sebab itu artinya berhubungan dengan Tuhan. Dulu saya malas baca firman Tuhan. Sekarang saya rajin baca firman Tuhan. Puji Tuhan. Dulu saya tidak memberikan perpuluhan atau tidak setia membayar perpuluhan saya. Sekarang karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, saya setia memberikan perpuluhan saya. Dulu saya tidak setia ke gereja, sekarang saya setia ke gereja. Itu adalah hal-hal yang baik mengenai kehidupan kita, mengenai lifestyle, gaya hidup kita. Tetapi saudara-saudara, sekalipun demikian, banyak anak-anak Tuhan berubah gaya hidup mereka, tapi tidak berubah dengan kebiasaan-kebiasaan mereka. Dan ini sangat disayangkan. Mereka suka bergosip. Ini saya percaya tidak ada di dalam jemaat jam 9 pagi. Ya, suka menjelekkan saudaranya seiman di belakang orang itu. Kalau marah, kadang-kadang sukar dikontrol kata-kata kita. Itu keluar begitu saja. Entahkan itu menyakiti atau melukai orang lain, kita tidak memperhatikan itu. Juga saudara-saudara, kita masih suka berdusta. Dan seakan-akan ini sudah jadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan kita. Berdusta itu dosa. Amin. Tidak ada amin. 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 Haleluya. Bolehkah kita berdusta? Siapa yang bilang tidak boleh? Masih banyak yang, ada yang setengah-setengah, ada yang masih di bawah. Tapi itu dikatakan firman Tuhan. Jangan berdusta. Dengan lidah kita masih suka dalam rumah tangga membentak istri, anak. Ini tidak diinginkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kita harus berubah gaya hidup kita, lifestyle kita. Tapi bersamaan dengan itu, kebiasaan-kebiasaan kita itu juga harus berubah. Kalau kita ingin hidup berkenan kepada Tuhan, dan kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan. Yakobus 3 ayat 5 mengatakan lidah adalah api yang dapat membakar hutan. Kita sering membaca, melihat gambar di TV. Kadang-kadang terjadi di sekitar kita. Satu hutan yang besar dan luas itu terbakar.
bahkan sampai bisa berhari-hari. Malam hari kita bisa melihat nyala api yang begitu terang, terbakar. Hutan yang begitu luas, terbakar, tak lain sebabnya adalah karena api yang kecil. Seorang lupa mematikan rokok, lempar sembarangan, lupa mematikan korek api, lempar sembarangan, dan itu bisa membakar hutan yang besar. Saudara-saudara, lidah itu dapat menodai seluruh kehidupan kita. Tidak peduli kita adalah seorang anak Tuhan atau hamba Tuhan. Lidah ini adalah satu yang harus kita jaga dengan baik-baik di dalam kehidupan kita. Thomas Jefferson, mantan presiden Amerika, dia mengatakan, kalau saudara-saudara lagi marah, hitung sampai 10 sebelum saudara berkata-kata kepada orang lain. Kemudian saudara-saudara, kalau saudara amat marah, hitung sampai 100 sebelum saudara berkata-kata dengan orang lain. Dan jadikanlah ini satu habit, satu kebiasaan dalam kehidupan kita. Maka hidup kita akan merasa damai, merasa tenang. Ada sukacita ilahi di dalam kehidupan kita. Plato, seorang yang terkenal, filsuf yang terkenal, dia mengatakan begini, wise men talk because they have something to say. Ada sesuatu yang ingin dikatakan oleh orang-orang yang bijaksana. Tapi dia katakan fool men talk, orang-orang yang bodoh itu berkata-kata hanya karena mereka ingin berkata-kata. Hanya karena mereka ingin berkata-kata dari hati mereka. Nah, ini benar, saudara-saudara. Baiklah kita menjadi anak-anak Tuhan yang wise, yang bijak di hadapan Tuhan. Berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudara, ada 3 kebiasaan orang berkata-kata. 1, berpikir sebelum berbicara. Berpikir sebelum berbicara. 2, berbicara sambil berpikir. Dan yang ketiga, berpikir setelah berbicara. Yang kedua, wah itu bisa menjerat kehidupan kita. Berbicara sambil berpikir. Apa yang ada di dalam hati, itu yang dikeluarkan. Berpikir setelah berbicara. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berpikir sebelum berbicara. Berpikir sebelum berbicara. Bagaimanapun perasaan saudara terhadap seorang yang lain. Bagaimanapun perasaan saudara mendengar orang lain berkata. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berpikir lebih dahulu sebelum berbicara. Kita akan lebih aman, lebih damai, dan lebih benar hidup kita di hadapan Tuhan. Mazmur 45 ayat 2 mengatakan, hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja.
Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Begitulah seharusnya kita. Hatiku meluap dengan kata-kata yang indah, menyenangkan hati kita. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Jadi saudara, yang keluar dari lidah kita itu selalu kita kuasai. Kita tahu bahwa itu berkenan kepada Tuhan. Yakobus 3 ayat 5 dan 6 mengatakan, lidah itu walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat meneguhkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api dapat menodai seluruh tubuh kita sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Itulah lidah saudara. Di dalam Yakobus 3 ayat 7 dan 8 diterangkan demikian. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang yang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan atau telah dijinakkan. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menjinakkan lidah manusia. Tidak dapat menjinakkan lidah. Seperti dikatakan tadi, lidah adalah api, merupakan dunia kejahatan, dan mengambil tempat di antara tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh diri kita dan menyalakan roda kehidupan, sedang ia sendiri akan dinyalakan oleh neraka. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita, anak-anak Tuhan, biasa mengendalikan lidah kita dengan tidak sembarangan menuruti emosi kita mengucapkan kata-kata, tetapi kita mengucapkan ucapan-ucapan sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang berkenan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dikatakan firman Tuhan tadi bahwa lidah itu tidak ada yang dapat menjinakkan, dan ia sendiri dinyalakan di dalam api neraka. Kalau demikian, apakah kita begitu saja membiarkan lidah kita ini berbicara? Tidak ada kendali. Ada kendali. Kita buka bersama-sama di dalam Yesaya. Yesaya pasal 6. Yesaya pasal 6. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ada seorang nabi yang mempunyai kebiasaan susah mengendalikan lidah. Satu hari dia bertemu dengan Tuhan. Dia melihat Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang. Ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 dipakai untuk menutupi muka mereka,
2 dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Maka goyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Rumah itu penuhlah dengan asap. Lalu kataku, dia sadar sesudah melihat kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan yang suci. Dan dia mengatakan demikian, celaka aku. Aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari serafim itu mendapatkan aku. Di tangannya ada bara api yang diambilnya dengan sepit di atas mezbah. Menyentuhnya kepada mulutku dan berkata, lihat, telah kusentuh bibirmu, maka kesalahanmu dihapus dan dosamu telah diampuni. Ada yang bisa menyucikan kita dari segala kelemahan-kelemahan lidah kita. Itu adalah Roh Kudus. Dan dia ada di tengah-tengah kita. Dan dia mau menguasai kehidupan kita. Supaya kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan. Yang bukan hanya kita berubah dalam gaya hidup kita. Rajin ke gereja, rajin berdoa, dan lain-lain. Tapi juga berubah dengan perilaku kita. Tidak marah, tidak gampang, berdusta dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya pada saat ini. Lidah adalah bagian tubuh yang kecil dalam diri kita, tapi seringkali susah dikendalikan. Kalau sudah terbiasa, bahkan sulit sekali buat dikendalikan. Tapi tetap firman Tuhan menasihatkan agar biarlah Roh Kudus mengubah kebiasaan kita. Tuhan memberkati. Ingatlah saudara-saudara bahwa mati hidup seseorang itu ada di lidahnya. Dan biarlah dengan lidah ini kita mau selalu memuliakan Tuhan dengan kata-kata yang benar. Satu terhadap lain. Di dalam keluarga antara suami istri anak, dan di dalam jemaat satu dengan yang lain. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami ingin Tuhan agar kehidupan kami ini diubahkan, perilaku dan sifat tabiat kami. Kedua-duanya diubahkan dalam kehidupan kami. Ampuni kami dari segala kelemahan dan kesalahan-kesalahan kami. Dan sucikanlah kami. Terima kasih Tuhan. Kalau boleh saya bertanya, saudara semua tunduk di dalam doa. Dan saya dan saudara jujur di hadapan Tuhan. Adakah di antara kita yang ingin berdoa atau didoakan agar Tuhan akan menolong kita, agar seluruh kata-kata kita sesuai
dengan firman Tuhan. Kadang yang perlu didoakan dengan cepat saja angkat tangan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Ada banyak saudara-saudara yang perlu didoakan dan saya senang sekali bisa berdoa buat saudara-saudara. Bapa dalam surga, Engkau melihat saudara-saudara yang sudah mengangkat tangan, mengakui bahwa mereka perlu dikuduskan oleh Tuhan, sehingga kehidupan mereka benar-benar berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah menaikkan doa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin.